Jadi kita lanjutkan. Jadi berkaitan dengan bencana-bencana di dunia, itu umumnya soal yang keluar adalah bencana-bencana terbaru yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Jadi umumnya contoh bencana yang akan dimunculkan itu ya peristiwa bencana terbaru. Misalnya kalau untuk tahun 2023 yang paling baru ini kan adalah bencana Cianjur 2022 kemarin ya yang barusan terjadi beberapa minggu yang lalu. Nah, kemungkinan soal mengenai bencana di kasus bencana Cianjur bisa keluar. Sebagai contoh misalnya apa penyebab utama jatuhnya korban atau risiko yang mengakibatkan bencana di Cianjur. Nah, itu bisa menjadi contoh soal-soalnya. Tapi kalau misalnya nanti menjelang pelaksanaan OSK atau di awal tahun 2023 nanti ada bencana baru yang lebih parah atau misalnya dia lebih highlight ya, lebih trending gitu misalnya, nah itu bisa juga menjadi contoh. Jadi harap teman-teman nanti bisa lebih peka ya dan update tentang fenomena bencana yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia. Ya walaupun harapan kita tidak ada bencana-bencana yang parah ya setelah ini kan ya bencana itu kan bukan hal yang kita inginkan. Ya, langsung saja kita mulai dari yang pertama tentang pengantar kebencanaan dan manajemen bencana. Ya, ya, berkaitan pengantar ini, jadi kita harus paham dulu mengenai konsep bencana. Ya, apa yang disebut sebagai bencana? Bencana itu merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, merusak lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ini merupakan definisi bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Kebencanaan yang ada di Indonesia itu, kalau saya tidak salah, adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya, ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, dalam definisi yang cukup panjang ini, kita bisa mengambil kata kunci untuk mendefinisikan bencana secara lebih sederhana. Jadi bencana ini yang pertama dia merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa. Artinya apa? Dia adalah suatu fenomena yang bisa berupa single event atau multi event. Single event ini artinya dia terjadi sekali. Sementara kalau multi event berarti dia terjadi beberapa kali. Contohnya misalnya, gempa-gempa itu umumnya single event atau tsunami itu single event. Tapi ada juga yang multi event, misalnya kekeringan. Kekeringan itu dia multi event. Mengapa? Karena durasi waktunya panjang dan dia bisa jadi terjadi dalam beberapa periode seperti itu. Kemudian, peristiwa ini adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Artinya apa? Peristiwa ini harus membuat sesuatu yang bersifat merugikan, mengganggu kehidupan manusia. Nah, di mana faktor-faktor peristiwa-peristiwa tadi itu disebabkan oleh faktor alam, non-alam, ataupun manusia. Di mana faktor-faktor penyebabnya ini merupakan tipe-tipe bencananya. Lalu peristiwa yang mengancam atau mengganggu ini dikatakan mengancam dan mengganggu itu ketika peristiwa ini mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia ataupun kerusakan lingkungan. Nah, jadi simpelnya kita bisa mensederhanakan yang namanya bencana itu adalah peristiwa yang disebabkan faktor alam, non alam ataupun manusia yang mengakibatkan yang mengganggu dan mengakibatkan kerugian bagi manusia. Kira-kira itu simpelnya. Nah, dari
Jenis-jenis peristiwa disebutkan dalam definisi mengenai bencana tadi, disebutkan ada 3 peristiwa yang itu menjadi jenis-jenis bencana. Yang pertama ada peristiwa alam yang mengakibatkan adanya istilah yang namanya bencana alam, yaitu bencana yang peristiwanya berasal dari faktor-faktor alamiah, faktor natural. Contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, seperti itu. Pokoknya faktor utama ataupun dominan yang men-trigger ataupun yang menyebabkan bencana ini adalah alam. Lalu ada pula bencana non-alam, yaitu faktor trigger utamanya berasal dari faktor-faktor non-alam. Contohnya, gagalnya teknologi, kegagalan modernisasi, adanya pandemi global, eh, dan wabah penyakit. Nah, sebenarnya di sini dalam beberapa pendapat, wabah penyakit sendiri ini merupakan faktor bencana alam. Mengapa? Karena umumnya wabah penyakit itu bersifat lokal dan kemunculan dari bencana itu berasal dari lingkungan, berasal dari alam. Misalnya kayak wabah Ebola dan misalnya wabah malaria dan seterusnya. Nah, itu karena istilah wabah ini kan dia lokal. Kemudian wabah yang bersifat alam juga adalah wabah yang vektornya itu memang langsung dari lingkungan atau dari hewan misalnya. Kayak tadi yang saya sebutkan malaria, DBD, apalagi ya biasanya. Itulah atau flu-flu dari hewan-hewan yang menular ke manusia atau yang bersifat zoonosis, karakteristik dari wabah penyakitnya. Nah, tapi sementara kalau pandemi, epidemi, ini kan penyebarannya sudah manusia ke manusia, sehingga faktor yang mengontrol terhadap bencana ini itu adalah karakteristik yang berasal dari manusia seperti migrasi, jumlah karakteristik pendudukan dan seterusnya, transportasi kayak gitu. Sehingga dia dikategorikan sebagai bencana-bencana non alam. Jadi harus diperhatikan lagi ya. Lalu yang berikutnya bencana sosial. Nah, kalau bencana sosial ini itu murni terjadi karena faktor sosial manusia, kayak konflik sosial, perang, dan seterusnya. Nah, dalam soal-soal geografi ini, umumnya kita akan banyak membahas tentang bencana alam. Kalaupun bencana alam yang biasa kita bahas adalah bencana pandemi ataupun wabah penyakit. Kenapa? Karena memang baru-baru ini kita sudah mengalami pandemi ya di tahun 2020 hingga di 2022 bahkan sebenarnya sampai sekarang kan kemarin kasus COVID masih tetap ada ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya jenis-jenis dari bencana alam. Bencana alam sendiri dapat kita kategorikan menjadi beberapa jenis. Ya, yang pertama itu adalah bencana meteorologis. Bencana meteorologis adalah bencana yang terjadi dan sumber lingkungannya itu berasal dari fenomena meteorologis. Fenomena cuaca lah bisa kita bilang seperti itu ya. Contohnya seperti siklon tropis, tornado, hujan ekstrim, dan kekeringan. Lalu yang berikutnya ada bencana klimatologis. Nah, bencana klimatologis ini umumnya bencana yang muncul akibat perubahan iklim ya. Lalu ada hidrologis. Kalau hidrologis ini berarti bencana yang bersumber dari air yang jatuh ke permukaan bumi dan mengalir. Jadi lebih ke air yang sudah mengalir di permukaan buminya. Contohnya kayak banjir, kekeringan, banjir bandang, seperti itu. Lalu bencana geologis, nah ini bencana yang berkaitan dengan kerak bumi, seperti gempa, gunung meletus, serta longsor. Lalu oceanografis, ini bencana yang berhubungan dengan laut, seperti tsunami, banjir rob. Banjir rob sendiri, dia diakibatkan oleh pasang surut ya. Lalu yang berikutnya bencana biologis, contohnya seperti wabah penyakit, ya, wabah penyakit,
dan serangan hama. Tadi kan kita sudah jelaskan tentang wabah penyakit. Seperti itu. Kemudian, oh ya, itu dulu sih. Oh, kemudian ini, dari kasus bencana alam ini, kadang kita juga mengenal istilah yang namanya bencana primer dan bencana sekunder. Jadi ada bencana primer dan bencana sekunder. Bencana primer sendiri adalah bencana yang terjadi memang dari faktor utamanya, faktor karakteristik bencananya sendiri gitu ya. Misalnya adalah gempa. Nah, gempa kan terjadi karena pergerakan sesar. Di mana pergerakan sesar kan itu bukan suatu bencana, melainkan peristiwa alam natural. Ya, gempa buminya itu baru bencananya, karena kan dia bisa menyebabkan kerugian bagi manusia. Kemudian nanti ada juga yang namanya bencana sekunder. Nah, kalau untuk bencana sekunder adalah bencana yang terjadi akibat munculnya bencana primer. Contohnya adalah tsunami. Tsunami ini adalah bencana sekunder yang diakibatkan oleh bencana-bencana primer, di mana 90% statistik dari kejadian tsunami itu memang diakibatkan oleh gempa bumi, terutama gempa bumi yang hiposentrumnya, episentrumnya, ataupun karakteristik gempanya itu terjadi di dasar laut atau di kerak-kerak samudra ataupun benua yang ada di dasar laut, seperti itu. Kemudian sekian persennya lagi dapat terjadi akibat adanya longsoran bawah laut, letusan gunung api bawah laut, ataupun jatuhnya meteorit, seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya bencana primer itu gunung meletus. Gunung meletus ini bencana primer karena aktivitasnya vulkanisme. Vulkanisme sendiri kan itu ya fenomena alam. Gunung meletusnya yang itu merupakan bencana primer karena kan dia yang mengakibatkan kerugian manusia bagi manusia. Apalagi gunung api yang meletus akibat dengan karakteristik yang mengeluarkan material lahar panas ya, mohon maaf, apa namanya, guguran awan panas atau piroklastik lah. Nah, kemudian gunung meletus ini nanti punya bencana sekunder yang namanya adalah banjir bandang atau lahar dingin. Nah, lahar dingin ini sebenarnya dapat kita kategorikan sebagai bagian dari banjir bandang atau bahkan gerak massa. Karena dikatakan gerak massa karena dia sendiri termasuk dalam karakteristik yang namanya mud flow. Seperti itu. Dikatakan banjir bandang karena memang lahar dingin ini ya datang seperti banjir yang membawa batu-batu ataupun material-material yang dilalui oleh banjir bandang tersebut di lereng-lereng gunung api. Di mana lahar dingin ini sendiri sebenarnya tidak berkaitan dengan letusan gunung api, tapi karena material yang dibawa oleh lahar dingin ini adalah material piroklastik yang tertumpuk pada lereng-lereng atas gunung api ataupun puncak gunung api. Ketika ada hujan, maka material tersebut akan larut dalam air, turun mengikuti lembah sungai, dan kalau di sekitar lembah sungai tersebut ada perkampungan masyarakat, maka perkampungan masyarakat akan mendapati kerusakan yang cukup hebat akibat aliran lahar dingin tersebut, seperti itu. Nah, ini ya, jadi lahar dingin ini adalah bencana sekunder dari si gunung meletus. Apalagi yang termasuk bencana sekunder ya? Oh, misalnya ini faktor siklon tropis ataupun tornado, utamanya siklon tropis ya, bencana-bencana meteorologis lah. Ah, ini bisa menghasilkan bencana sekunder juga dalam karakteristik misalnya wabah penyakit. Jadi wabah penyakit ini kayak bencana sekunder dari si bencana-bencana meteorologis. Mengapa? Karena bencana meteorologis ini biasanya menghasilkan karakteristik wilayah terdampak yang kotor, termasuk juga akibat banjir ya, yang kotor. Di mana tempat yang kotor ini memiliki kemungkinan untuk menjadi sumber penyakit, di mana sumber penyakit ini yang pada akhirnya akan menyerang masyarakat lagi. Nah, seperti itu. Jadi wabah penyakit ini bisa berupa bencana sekunder dari bencana-bencana yang memang
aftermath dari bencananya itu mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan menjadi sumber penyakit untuk wabah seperti itu. Nah, ini jenis-jenis bencana. Ya, berikutnya kita masuk ke karakteristik yang terdapat pada bencana. Pertama itu karakteristik yang ada pada bencana adalah bahaya atau ancaman. Nah, bahaya atau ancaman, dua istilah ini sama. Perbedaannya adalah istilah bahaya ini cuman biasa digunakan oleh para akademisi ya. Karena bahaya ini langsung diterjemahkan dari istilah hazard. Nah, istilah hazard ini adalah istilah Inggris untuk bahaya gitu. Sementara ancaman ini umumnya kata yang dipakai di dalam masyarakat umum, terutama dalam berita-berita atau dalam undang-undang lah. Jadi dia untuk publik di Indonesia gitu. Kalau dikatakan bahaya kan mungkin agak sedikit lebih seram gitu ya. Jadi menggunakan kata-kata ancaman yang lebih halus. Ini biasanya kata-kata yang ada di undang-undang tentang kebencanaan kita. Tapi saya pribadi karena berasal dari kalangan kampus ya, jadi ya kita pakai istilah hazard atau bahaya. Jadi bahaya ini merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan bencana. Jadi semua peristiwa yang menimbulkan bencana itu kita sebut sebagai bahaya. Yang bisa dikatakan bisa di sini kenapa? Karena memang dia ini apa namanya? Memiliki karakteristik yang mampu untuk mengakibatkan kerugian bagi manusia. Bahaya sendiri itu memiliki parameter. 3 diantaranya yang umumnya ada itu adalah magnitud, intensitas, frekuensi, dan kejadian bahaya. Magnitud sendiri merupakan kekuatan bahaya. Nah, kekuatan bahaya ini itu artinya ya seberapa kuat bahaya tersebut. Ini biasanya berasal dari karakteristik di bencananya. Contohnya kayak gempa. Gempa bumi sendiri itu kekuatan atau besarnya energi yang dirilis pada suatu gempa akibat sesar yang bergeser itu diukur dengan skala magnitud namanya. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin misalnya gempa Cianjur, gempanya berkekuatan 5,8 magnitud. Kalau dulu memang Indonesia menggunakan dulu namanya skala Richter ya, tapi skala Richter ini sudah lagi tidak digunakan. Yang kita gunakan adalah magnitud. Jadi kalau misalnya beberapa karakteristik bencana itu akan dituliskan dengan gempa dengan kekuatan 9,1 M atau 6,4 M. Nah, M ini adalah skala magnitud namanya. Itu untuk yang gempa. Untuk bencana yang lain misalnya gunung meletus dia juga punya magnitud namanya adalah VI. Volcano Explosivity Index. Ada 8 sampai 8 skalanya. Kemudian untuk tornado. Tornado itu punya namanya skala Fujita. Kemudian untuk siklon tropis. Nah, siklon tropis ini dia punya beberapa skala magnitud yang berbeda-beda tergantung wilayah pengukuran atau pengamatan siklon tropisnya. Kalau untuk wilayah Amerika, biasanya mereka menggunakan skala Saffir-Simpson. Tapi kalau untuk daerah Pasifik Barat ya atau daerah sekitar Filipina, kemudian Taiwan, Hong Kong, China, Jepang, mereka punya standar skala sendiri. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, untuk bencana-bencana hujan lebat, hujan ekstrim, nah itu biasanya menggunakan itu kita lihat dari seberapa besar curah hujannya. Kalau untuk bencana hidrologis itu biasanya kita lihat kedalaman, misalnya kayak banjir ya. Nah, itu kita lihat dari kedalaman banjir ataupun kecepatan alirannya. Umumnya sih kedalaman ya, berapa banyak tinggi air banjir tersebut seperti itu. Kemudian parameter berikutnya adalah intensitas. Nah, kalau intensitas ini adalah seberapa besar dampak dari bencana tersebut. Dampak yang mengakibatkan kerugiannya. Kayak gitu loh. Nah, ini biasanya kita lihat dari berapa banyak jumlah korban jiwa yang jatuh atau yang terdampak akibat
bencana ini. Kalau untuk gempa sendiri dia punya parameter tersendiri untuk intensitas yang kita sebut sebagai MMI. Ini untuk skala intensitasnya gempa, Modified Mercator Intensity. Ini adalah skala intensitasnya gempa bumi. Kalau untuk yang lain ya kita cuma lihat dari korbannya ya. Kemudian frekuensi. Nah, kalau frekuensi ini ya adalah seberapa banyak jumlah kejadian bencana tersebut dalam periode waktu tertentu. Frekuensi ini juga akan menjadi salah satu dasar dalam prioritas penanganan bencana. Karena kalau suatu bencana itu terjadi dalam frekuensi rutin, ya misalnya kayak banjir. Banjir ini kan terjadi dalam frekuensi yang rutin. Tiap beberapa kali dalam tahun gitu ya, terutama kalau di Indonesia itu pada saat musim hujan. Kalau misalnya gempa ini kan punya frekuensi yang kita masih belum bisa prediksi atau belum bisa ukur, soalnya memang kejadian gempa sendiri itu durasi atau kapan waktu terjadinya itu belum bisa dimodelkan dengan baik. Jadi kita nggak tahu frekuensinya seberapa banyak. Nah ini kira-kira. Ada lagi sebenarnya beberapa karakteristik parameter bahaya seperti durasi dan seterusnya ya. Tapi memang yang umum itu ada 3. Kemudian dalam istilah bencana, umumnya kita akan mengenal pula istilah kerawanan. Kerawanan yang nanti dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai sus apa ya? Nah, namanya adalah sebentar. Susceptibility. Ini dalam bahasa Inggris, susceptibility, kerawanan. Istilah susceptibility ini umumnya dekat berkaitan dengan karakteristik bahaya, tapi mereka ini berbeda ya. Kalau kerawanan atau susceptibility ini adalah karakteristik dari suatu wilayah yang menyebabkan munculnya potensi terjadinya bahaya seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan karakteristik dari lingkungan ataupun lokasi dari suatu wilayah yang berpotensi menyebabkan munculnya bahaya. Misalnya gini, suatu wilayah tebing. Tebing ini itu kan merupakan wilayah rawan dari bahaya longsor. Bisa dicari rumah ya. Jadi rumah ini berlokasi pada wilayah rawan longsor dari tebing tersebut. Dia baru dikatakan rawan kalau memang tidak pernah ada catatan terjadinya bencana longsor dari tebing ataupun lingkungan tersebut. Jadi selama belum ada catatan longsornya, belum ada data mengenai kejadian longsornya, maka lokasi ini baru kita katakan sebagai lokasi rawan. Karena dari karakteristik bencananya yang memang beresiko untuk mengalami bencana. Nah, kalau misalnya ternyata lokasi ini sudah terjadi longsor, maka lokasi ini tidak kita katakan sebagai lokasi rawan lagi, melainkan kita katakan sebagai lokasi yang memiliki bahaya. Kenapa? Karena kejadian longsor tersebut sudah memberikan yang namanya karakteristik magnitud, intensitas, dan frekuensi dalam data-data berkaitan dengan longsor di lokasi tersebut. Jadi kerawanan ini, lokasi-lokasi rawan itu adalah karakteristik dari suatu wilayah yang berpotensi menyebabkan munculnya bencana. Jadi dia baru hanya akan mendapatkan titel ini atau karakteristik ini jika hanya lokasi tersebut belum pernah ada catatan bencana, tetapi memang lokasinya itu rawan setelah kita analisis dari faktor-faktor karakteristik bahaya sendiri kayak gitu. Contohnya lagi misalnya adalah rumah di tepi pantai. Nah,
Rumah di tepi pantai ini, di mana di bagian depannya itu terdapat sesar, potensi terjadinya tsunami itu ada. Artinya wilayah-wilayah ini adalah wilayah rawan tsunami. Tapi apakah dia dapat dikatakan sebagai wilayah bahaya tsunami? Nah, ini harus dilihat dulu apakah pernah terjadi tsunami di lokasi tersebut atau tidak. Sehingga kita harus bicara mengenai paleogeomorfologi ya, untuk belajar mengenai karakteristik geomorfologi ataupun eh, karakteristik bahaya bencana di masa lalu kayak gitu loh. Jadi kita harus menggali karakteristik sedimen yang ada di sana. Kalau memang ditemukan sedimen tsunami di masa lalu, ya berarti memang lokasi ini pernah terjadi tsunami, sehingga dia tidak lagi rawan, melainkan sudah menjadi lokasi bahaya, lokasi yang memiliki bahaya. Nah itu bedanya antara hazard dengan susceptibility, bahaya dengan kerawanan. Berikutnya masuk ke konsep tentang kerentanan. Nah, konsep tentang kerentanan ini didefinisikan sebagai karakteristik dari dan situasi sebuah masyarakat, sistem ataupun aset yang membuat mereka mudah terkena dampak merugikan dari sebuah bahaya. Dilihat dari definisinya, maka kerentanan ini adalah sesuatu yang terdapat pada masyarakat, berarti pada manusia. Suatu karakteristik ataupun situasi yang ada pada manusia yang membuat manusia ini mudah terkena, artinya berpotensi menjadi korban dari bahaya tersebut, seperti itu. Nah, kerentanan memiliki 4 jenis, mulai dari kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk kerentanan sosial, ini merupakan kerentanan yang berkaitan dengan kependudukan. Beberapa faktor yang terdapat pada kerentanan ini adalah faktor usia misalnya. Contohnya ya masyarakat yang tua itu kan lebih berisiko menjadi korban dibandingkan masyarakat yang dewasa muda. Mengapa? Karena orang-orang tua ini ya secara karakteristik fisiknya memang sudah lemah, kemudian kemampuan untuk memproses kondisi tanggap darurat juga lebih lemah seperti itu. Kemudian kondisi disabilitas ya, lalu kondisi sakit dan tingkat pengetahuan pada masyarakat akan bencana, ini bisa menyumbang karakteristik kerentanan sosial pada masyarakat. Berikutnya kerentanan fisik. Kalau ini berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat pada manusia, yang dibangun oleh manusia. Mulai dari rumah, kemudian jembatan, jaringan transportasi. Bahkan sebenarnya dalam beberapa bencana, karakteristik kerentanan fisik ini menjadi sangat vital. Contohnya apa? Contohnya gempa bumi. Korban yang terdapat akibat bencana gempa bumi sebagian besar itu diakibatkan oleh korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Artinya apa? Ya, gempa bumi sendiri itu sebenarnya tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah bagaimana infrastrukturnya. Apabila infrastruktur dari suatu bangunan, dari suatu masyarakat, dari suatu lokasi yang ada resiko, ada ancaman bahaya gempa bumi, itu jelek kerentanan fisiknya, artinya rumahnya tidak anti gempa dan lain sebagainya, maka penduduk yang tinggal di dalam rumah tersebut itu bisa menjadi korban. Itu sehingga perlu yang namanya memang meningkatkan ini ya kemampuan infrastruktur untuk meredam gempa dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan faktor-faktor gempa bumi yang ada di Indonesia. Sebagian besar bencana gempa bumi yang ada di Indonesia itu mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar. Itu karena rumah-rumah penduduknya tidak disertifikasi secara tahan gempa gitu. Jadi tidak ada sertifikasi tahan gempa atau tidak ada infrastruktur umum di masyarakat Indonesia yang memang memiliki sertifikasi tahan gempa yang baik. Kalau untuk bangunan-bangunan tinggi, itu ada, apalagi yang dibangun oleh kontraktor resmi dan seterusnya ya. Tapi kalau yang dibangun oleh masyarakat sendiri, umumnya itu tidak tersertifikasi gempa, tidak tersertifikasi tahan gempa, sehingga sangat-sangat ya wajar sekali ketika ada gempa bumi walaupun magnitudenya tidak terlalu besar, tapi korbannya itu banyak. Karena memang rumah-rumah di Indonesia itu tidak dibangun untuk tahan terhadap gempa bumi. Jarang aja gitu lah rumah-rumah. Jadi memang kerentanan fisik ini berkaitan dengan bencana gempa bumi itu sangat vital sekali ya. Nah ini bisa kita lihat bagaimana
kerentanan fisik dari suatu infrastruktur itu dari, contohnya kayak rumah atap genteng itu lebih rentan, karena kan atap genteng itu sambungan antar gentengnya kan cuma ditumpuk saja ya, sehingga kalau ada getaran gempa ya itu bisa, apa namanya, dia bisa jadi goyah dan gentengnya jatuh menimpa masyarakat yang ada di bawahnya. Sementara rumah-rumah yang bagus kerentanan, karakteristik fisiknya itu adalah rumah-rumah yang memang sudah didesain tahan gempa, seperti itu. Dengan adanya, sambungan-sambungan yang elastis dan seterusnya. Nah, sebenarnya gini sih, rumah-rumah tradisional masyarakat Indonesia itu rata-rata sudah tahan gempa loh, terutama di lokasi-lokasi yang memang memiliki karakteristik gempa bumi yang sangat intens ya, yang sangat sering lah. Contohnya adalah di daerah Sulawesi. Rumah-rumah tradisional Sulawesi itu sambungan antar kayu rumah-rumahnya itu biasanya disambung secara fleksibel. Artinya dia disambung dengan kunci-kunci tertentu yang tidak menggunakan paku sehingga dia elastis. Dan ketika ada gempa, maka sambungan itu bisa bertindak sebagai per yang dia meredam getaran gempa. Nah, tapi ya rumah-rumah modern sekarang yang dibangun oleh masyarakat itu kan udah bata semua ya, pondasi, apalagi pondasinya melekat ke dalam tanah. Sementara rumah-rumah di masa lalu itu pondasinya itu dia ada di atas tanah gitu, nggak di bawah tanah. Akibatnya ya udah ketika ada gempa, eee, banyak korban jiwanya. Nah, ini memang salah satu peninggalan dari nenek moyang kita ya, yang memang sudah mengalami gempa bumi sebanyak mungkin, sehingga mereka berevolusi lah, bukan evolusi, melahirkan inovasi-inovasi untuk membuat rumah yang tahan gempa. Kemudian kerentanan ekonomi. Berkaitan dengan kerentanan ekonomi, ini merupakan kerentanan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, seperti itu. Kerentanan ini sebenarnya bisa kita bagi dalam sudut pandang atau perspektif wilayah dengan rumah tangga. Ya, karena dua hal ini berbeda ya. Kerentanan ekonomi secara wilayah ini kita lihat dari seberapa besar PDB-nya, pendapatan domestik brutonya, yang artinya menyatakan tentang seberapa besar skala ekonomi di wilayah tersebut. Wilayah-wilayah dengan PDB yang besar itu wilayah-wilayah dengan kerentanan ekonomi yang besar pula. Contohnya Jakarta. Jakarta itu kalau sekali ada bencana yang hebat, kayak misalnya pandemi kemarin, itu kan aktivitas ekonominya berhenti. Nah, ketika aktivitas ekonominya berhenti pada suatu wilayah dengan PDB yang besar, yang itu merupakan penggerak ekonomi di Indonesia, dampaknya sangat vital sekali, dampaknya sangat parah sekali yang mengakibatkan kerugian ekonomi di Jakarta sangat besar. Tetapi kalau wilayah-wilayah semacam pedesaan gitu ya, wilayah-wilayah desa, ini kan ketika adanya pandemi ya mereka tidak banyak kerugian yang besar secara ekonomi karena memang aktivitas yang ada di kawasan desa kan dia lebih lambat, kayak cuman dari pertanian saja yang tidak harus selalu keluar setiap hari dan seterusnya, sehingga kerugian ekonomi juga dia lebih sedikit, gitu ya. Jadi kalau kerentanan ekonomi secara wilayah, ini kita lihat dari seberapa besar aktivitas ekonominya. Sementara kalau ditinjau secara individual atau dalam dalam sudut pandang atau dalam skala rumah tangga. Untuk dalam skala rumah tangga, maka ini dilihat dari penghasilannya, penghasilan rumah tangga tersebut. Orang-orang yang berpenghasilan besar, yang berpenghasilan tinggi, artinya orang-orang yang nanti berada pada kelas sosial menengah atas, itu kerentanan ekonominya lebih kecil. Mengapa? Karena orang-orang yang berpenghasilan besar, orang-orang yang berada pada tingkat sosial ekonomi menengah atas, dengan resource uang yang mereka miliki, mereka bisa mengakses hal-hal yang bisa mengurangi resiko bencana. Contohnya apa? Misalnya asuransi. Orang-orang yang menengah atas ini kan biasanya sudah memiliki asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi aset dan seterusnya. Sehingga ketika ada bencana, ketika ada bencana di mana mereka terluka atau rumah-rumah mereka hancur, asuransi itu bisa menanggung sehingga mereka bisa recovery dengan lebih cepat. Apalagi ya orang-orang ini kan memiliki pendapatan yang besar berarti tabungan mereka juga lebih besar. Yang itu menjadi salah satu faktor penting juga untuk bertahan dalam kondisi tanggap darurat. Berbeda dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
orang-orang yang berpenghasilan rendah atau kelas menengah bawah ini, mereka tidak punya instrumen-instrumen yang dapat melindungi mereka dari bencana secara ekonomi, misalnya asuransi tadi. Kan orang-orang menengah bawah kan ya mereka lebih fokus pada apa yang bisa dimakan hari ini atau apa yang bisa dimakan besok ya. Jadi tidak ada atau jarang sekali duit yang mereka investasikan untuk kesehatan mereka atau mereka tabung untuk dana darurat seperti itu. Sehingga kalau ada bencana ya udah mereka hanya apa namanya? Mereka hanya berharap bantuan dari pemerintah saja seperti itu. Berkaitan dengan eh, ganti rugi ataupun uang yang dibutuhkan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Itu untuk orang-orang menengah bawah, sehingga mereka lebih rentan secara ekonomi. Oke, tadi ini ada pertanyaan ya, apa namanya gempa terkuat di Indonesia. Oke, gempa terkuat di Indonesia itu adalah gempa, kayaknya sih masih gempa Aceh yang memiliki magnitudo sebesar 9,1 apa 9,2 ya. Itu magnitudenya gempa Aceh itu. Ini kalau dilihat dari segi magnitudenya. Kalau kita lihat seberapa kuat atau seberapa besar intensitasnya, itu juga masih gempa Aceh 2004. Ya, itu ya. Jadi memang gempa Aceh nih, gempa yang paling kuat dalam hal magnitud. Oke. Termasuk juga dalam hal intensitas, karena memang dia yang paling parah. Karena dampaknya itu bisa men-trigger tsunami yang juga korban jiwanya itu salah satu yang terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Oke, kita lanjut. Kerentanan lingkungan. Ya, ini adalah faktor kerentanan terakhir sepertinya, yaitu merupakan fungsi dari ketetapan sensitivitas lingkungan dan kapasitas adiktif lingkungan. Jadi kerentanan lingkungan ini bicara mengenai seberapa adaptif lingkungan tersebut setelah dia mengalami bencana. Nah, ini dilihat dari bagaimana susunan komponen lingkungan ataupun komponen ekosistem dari si lingkungan tersebut. Ketika dia mengalami bencana, apakah dia bisa cepat mengalami recovery atau tidak. Nah, untuk lingkungan-lingkungan yang itu dia masih alami, lingkungan-lingkungan dia itu yang masih alami, yang masih terjaga, itu biasanya kerentanannya kecil. Kenapa? Karena lingkungan masih alami ini mereka masih memiliki yang namanya suksesi ya. Suksesi yang nanti dalam suksesi ini dapat mendukung pemulihan dari ekosistem tersebut. Tetapi bagi lingkungan-lingkungan yang itu sudah terpengaruhi oleh kegiatan manusia, misalnya kegiatan pertanian, lingkungan-lingkungan sawah, lingkungan-lingkungan kebun, itu kan dia sudah sangat terpengaruh oleh kegiatan manusia ya, di mana biasanya ada karakteristik tanaman monokultur. Ah, ini kalau dia rusak, maka kemampuan untuk pulih kembali dia cukup lambat. Kalau misalnya kita serahkan ke lingkungan ya, karena kan memang karakteristiknya itu ekosistemnya dia sudah sangat sedikit sekali beberapa pendukung ekosistemnya, sehingga memang dia sangat tergantung sekali oleh manusia seperti itu. Ya, lalu yang berikutnya kita bicara mengenai kapasitas atau kapasitas masyarakat ya, itu sebenarnya sama aja. Capacity merupakan kekuatan sistem ataupun aset yang dimiliki suatu komunitas atau suatu masyarakat sehingga mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dan menanggulangi dampak bencana yang cepat. Jadi kapasitas ini adalah suatu kondisi ataupun situasi atau karakteristik yang ada pada masyarakat yang membuat masyarakat itu bisa mengurangi atau mencegah dampak dari bahaya kayak gitu, dampak dari bencana. Nah, ini kapasitas. Jadi kapasitas ini dia masih memiliki faktor yang sama dengan kerentanan, yaitu manusia. Bedanya gini, kalau kerentanan itu adalah bagaimana karakteristik manusia
yang membuat mereka mudah atau tidak menjadi korban. Artinya adalah karakteristik pasif dalam masyarakat. Nah, sementara kalau kapasitas ini adalah karakteristik aktifnya masyarakat. Bagaimana masyarakat itu mencoba untuk mengurangi dampak bencana. Nah, seperti itu. Di sini kapasitas ini ada beberapa apa namanya faktor atau beberapa ini ya karakteristiknya lah. Yang pertama itu dilihat dari legalitas mengenai kegiatan penanggulangan bencana. Jadi suatu masyarakat itu dapat dikatakan memiliki kapasitas yang tinggi kalau mereka sudah prepare yang namanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Mengapa? Karena ya masyarakat itu kan hidup dalam suatu hukum-hukum negara dan seterusnya ataupun hukum lah ya. Di mana hukum ini ya kita butuh panduan, kita butuh undang-undang dalam pelaksanaannya. Sehingga kita dalam penanggulangan bencana ini ketika sudah ada undang-undangnya, itu maka kita akan lebih mudah untuk mengatur resource, untuk membuat agar bencana ini bisa tertanggulangi dengan baik seperti itu. Kemudian pengurangan risiko dasar. Nah, pengurangan risiko dasar ini merupakan kegiatan di mana masyarakat itu membuat mitigasi struktural seperti membangun tanggul, kemudian membuat seawall dan seterusnya. Lalu pengkajian dan peringatan dini. Nah, ini yang mengkaji karakteristik bencana dan membuat sistem peringatan dini yang akan melindungi masyarakat dan yang akan memberitahukan masyarakat terhadap karakteristik dari kemunculan suatu bencana. Lalu ada pelatihan dan pendidikan, kemudian persiapan kesiapsiagaan. Kalau pelatihan pendidikan ini ya berarti bagaimana masyarakat itu terdidik, terlatih untuk tanggap terhadap bencana yang akan datang. Sementara kalau pelatihan kesiapsiagaan, persiapan kesiapsiagaan ini merupakan persiapan masyarakat untuk menghadapi bencana ketika bencana ini sudah diketahui atau dalam fase kesiapsiagaan ya. Fase di mana kayak kita udah tahu nih bencana apa yang terjadi, tapi belum datang aja ke kita kayak gitu loh. Misalnya kayak kalau kalian tinggal di Jakarta, itu biasanya di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di Bogor, itu kalau lagi hujan besar di Jakarta ataupun di Bogor, maka RT RW setempat akan memberitahu bahwasanya 2 atau 3 jam lagi akan ada banjir melanda daerah kita. Kalau di wilayah-wilayah sekitar bantaran sungai tersebut seperti itu. Karena memang untuk bencana banjir itu memang bisa kita predik, kita bisa perkirakan kapan banjir itu dapat terjadi kayak gitu loh. Nah, yang lalu berikutnya adalah faktor resiko. Nah, resiko ini merupakan besar kerugian ataupun potensi kerugian yang dialami oleh manusia. Seperti itu. Di mana formula risiko itu adalah bahaya dikali kerentanan yang dibagi oleh kapasitas masyarakat. Di sini nilai bahaya itu dapat kita katakan cenderung tetap. Mengapa? Karena sebagian besar karakteristik bahaya itu sifatnya natural. Dan kita bicara mengenai hukum-hukum alam, kita bicara mengenai kekuatan alam yang sangat dahsyat. Contohnya kayak gempa bumi. Apakah kita bisa mengurangi magnitudo gempa bumi? Jawabannya tidak. Karena ya gempa bumi itu udah bagian dari tektonisme yang kita masih belum punya, bahkan untuk memprediksi kapan gempa terjadi kita masih belum bisa. Apalagi mencegah gempa terjadi. Ya, ini mustahil lah untuk pengetahuan kita saat ini, sehingga kita tidak bisa mengurangi karakteristiknya. Kalau untuk yang lain, misalnya kayak longsor, apakah longsor bisa dikurangi nilai bahayanya? Jawabannya bisa. Kalau untuk longsor masih mungkin ya, dengan cara pengurangan lereng atau lerengnya distabilisasi seperti itu. Tapi apakah itu worth it secara ekonomi? Jawabannya belum tentu. Karena kan kalau misalnya kita mau menstabilisasikan lereng di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kerawanan longsor, itu kan butuh uang triliunan ya, uang yang sangat banyak lah. Dan itu kan ya ya, ya cost benefit analisisnya itu nggak make sense, sehingga jarang sekali dilakukan. Kalau untuk yang sedikit make sense, mungkin mengurangi kejadiannya dengan cara membangun tebing. Nah, itu masih mungkin lah, tapi itu pun dilakukan pada beberapa lokasi yang memiliki nilai-nilai penting ya, misalnya kayak jalan tol. Biasanya di jalan
jalan tol yang dia memotong tebing, memotong bukit, bagian bukit-bukitnya itu biasanya akan diberikan semacam semen gitu ya, atau disemenisasi lah, atau saya lupa namanya apa. Yang itu fungsinya untuk mengurangi erosi serta longsor yang terjadi di jalan tol tersebut kayak gitu. Nah, itu masih make sense karena memang ada cost benefit-nya masih jalan. Tapi ya pada akhirnya memang faktor bahaya ini sulit sekali untuk kita kurangi karena memang dia bersifat alamiah. Kalaupun mau dikurangi, itu faktor cost benefit-nya itu tidak jalan, tidak make sense. Lalu kalau kerentanan dan kapasitas. Nah, dua faktor ini bisa kita pengaruhi. Mengapa? Karena objek yang ada pada karakteristik pada parameter ini adalah berada pada manusia. Dan manusia ini adalah makhluk yang mudah untuk berubah. Dengan pendidikan, dengan inovasi, maka kita bisa mengubah gaya hidup manusia dan seterusnya untuk bisa mengurangi risiko seperti itu. Kerentanan ini tentunya haruslah kita kurangi, sementara kapasitas itu haruslah kita perbesar. Dan biasanya kalau kita mengurangi kapasitas, maaf, kalau kita mengurangi kerentanan, maka kapasitas ini akan naik dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena langkah-langkah untuk mengurangi faktor kerentanan itu ya adalah langkah-langkah yang biasanya meningkatkan kapasitas masyarakatnya gitu. Ya, itu tentang bencana. Sekarang kita masuk ke manajemen bencananya. Nah, dalam manajemen bencana ini yang perlu teman-teman pahami ya, yaitu siklus tentang kebencanaan. Di mana siklus kebencanaan itu ada tiga tahapan waktu atau 3 periode waktu, mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, pada masing-masing periode bencana, kita punya kegiatan-kegiatan manajemen tersendiri. Pada kegiatan pra bencana, maka kegiatan manajemen yang kita lakukan adalah pertama dimulai dari mitigasi, lalu yang kedua adalah peringatan dini, lalu yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Kemudian untuk pada saat tanggap bencana, maka kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan tanggap darurat. Sementara untuk pasca bencana, kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian, apa yang membedakan antara kegiatan-kegiatan ini? Kalau untuk kegiatan pada periode pra bencana, kan ada 3 nih, ada mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Perbedaan dari 3 kegiatan ini itu sebentar, kita sebutkan dulu persamaannya. Persamaan dari ketiga kegiatan ini adalah mengurangi risiko bencana. Itu persamaannya. Perbedaannya, pertama adalah mitigasi. Mitigasi ini adalah kegiatan untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan pada saat bencana belum diketahui kapan datangnya. Jadi kita tahu bahwasanya suatu lingkungan, suatu wilayah itu dia punya bahaya. Tapi kita belum tahu kapan bahaya ini terjadi. Sehingga kita masih tinggal pada kondisi yang aman sentosa. Nah, tapi kita tetap mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kapasitas biasanya atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi baik secara struktural ataupun non struktural. Kalau secara struktural berarti ya menggunakan hard engineering kayak membangun seawall, membangun tanggul. Sementara kalau yang dia non struktural, maka dengan soft engineering, misalnya dengan menanam dengan contohnya apa ya? Oh ini penerapan tata guna lahan atau RT/RW, nah itu secara langsung sebenarnya akan mempengaruhi tentang faktor mitigasinya ya. Kemudian menanam pohon, baik itu pohon-pohon mangrove untuk mengurangi banjirop dan tsunami ataupun pohon-pohon yang ada di kawasan hulu untuk mengurangi banjir dan longsor. Nah, itu untuk yang mitigasi. Lalu setelah mitigasi ini akan ada tahap peringatan dini. Tahap peringatan dini adalah tahap di mana manusia atau masyarakat diberitahu bencana sudah hadir. Jadi kayak dikasih tahu bahwasanya bencana itu akan hadir.
Misalnya kayak peringatan dini tsunami kan biasanya muncul setelah ada gempa bumi ya, seperti itu. Dan itu durasi antara peringatan dini sampai bencananya ada sampai ke masyarakat itu bisa kisaran 5 sampai setengah jam. Untuk lokasi-lokasi lebih jauh itu bisa dalam waktu beberapa jam. Ah, itu untuk yang peringatan dini. Intinya peringatan dini ya berarti suatu kegiatan di mana titik mulainya kita tahu adanya bencana. Jadi kondisi aman sentosa tadi itu sudah hilang. Mulai masuk ke fase-fase kita siap siaga. Seperti itu. Nah, pada fase siaga ini, kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan ini yaitu kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mengurangi risiko juga, tetapi dilakukan dalam tujuan untuk ya menghindari bencana, menghindari kerugian secara langsung gitu. Misalnya kayak evakuasi. Kayak misalnya dalam kasus gempa tsunami tadi ya, setelah dibunyikan peringatan dini tsunami, maka masyarakat langsung evakuasi ke dataran tinggi, ke lokasi-lokasi ataupun shelter-shelter tsunami seperti itu. Di mana durasi waktu kesiapsiagaan ini mulainya peringatan dini sampai bencana datang ke masyarakat kayak gitu loh. Jadi dia sangat singkat sekali. Lalu setelah itu masuk ke saat bencana. Nah, pada saat bencana ini dimulai dari bencana terjadi sampai durasi waktu tanggap darurat. Yang biasanya kalau di Indonesia durasi waktu tanggap daruratnya itu bisa mulai dari seminggu sampai sebulan, tergantung dari kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Bahkan sebenarnya bisa cuma pada saat itu saja, tergantung karena kan kadang-kadang ada kayak gempa yang tidak mengakibatkan kerusakan yang cukup yang parah ya. Jadi kayak ya udah tidak ada durasi kesiapsiagaan seperti itu. Lalu berikutnya setelah durasi tanggap darurat berakhir, maka masuk ke pasca bencana. Nah, di sini kita mulai rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu fungsi utamanya adalah membuat masyarakat bisa beraktivitas normal. Kan pada saat bencana terjadi kan pasti aktivitas terganggu, tidak normal. Nah, ini fungsi dari rehabilitasi itu yang membuat aktivitas kembali normal. Lalu masuk ke rekonstruksi. Nah, rekonstruksi dari namanya saja rekonstruksi, membangun kembali. Nah, ini biasa membangun infrastruktur ataupun penghidupan masyarakat yang rusak akibat bencana. Membangun menjadi lebih baik atau kembali ke kondisi sebelumnya. Nah, ini untuk rekonstruksi. Biasanya kegiatan-kegiatan pembangunan ya adanya di rekonstruksi. Kalau di rehabilitasi itu baru sekedar perbaikan-perbaikan saja. Bisa kayak sekolah, rumah sakit lah. Rumah sakit yang rusak akibat gempa, nah itu biasanya dipulihkan faktor-faktor utamanya saja agar rumah sakit itu bisa kembali berjalan. Tapi bangunan-bangunan yang rusak itu dia masih belum diperbaiki. Nanti mungkin setelah beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian barulah diperbaiki kembali rumah sakitnya, dibangun kembali seperti itu. Nah, itu namanya fase rekonstruksi. Jadi ini yang harus teman-teman pahami dan untungnya ya undang-undang kita, Undang-Undang tadi nomor 24 tahun 2007 itu sudah cukup detail membahas mengenai manajemen bencana ini. Jadi teman-teman bisa lihat apa saja langkah-langkah yang kita lakukan pada masing-masing kegiatan. Itu ada di undang-undangnya. Nanti silakan dibaca. Oke, itu tentang bencana cukup simpel sebenarnya. Karena soal-soalnya itu biasanya bicara mengenai parameter parameter bencana, kemudian mitigasi-mitigasinya, serta karakteristik dari masing-masing tipe bencana sendiri. Nah, gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya tentang biosfer. Nah, materi biosfer, banyak pertanyaan. Tutor belajar geografi cepat nyantol. Untuk cepat nyantol, sebenarnya saya sendiri itu tidak terlalu merekomendasikan ini ya, belajar geografi dengan cara menghafal gitu ya. Karena ya yang namanya belajar dengan proses menghafal itu ya kurang bagus. Kenapa? Karena mungkin kita dapat hafalan
tapi kita belum tentu paham gitu loh. Jadi bagaimana biar cepat nyantel, bagaimana biar kalau saya sih gini, bagaimana biar paham secara komprehensif. Kalau itu solusinya ya cuman satu sih kalau kalau dari saya pribadi ya, yaitu dengan mengulang-ulang kembali materi yang sudah kalian pelajari. Itu. Jadi memang mengulang-ulang kayak misalnya latihan soal itu diulang-ulang, ulang-ulang dibaca dan seterusnya. Kemudian ini melakukan riset sendiri. Jadi biasanya kan siswa-siswa itu kalau belajar geografi ya baca terus pengajian soal selesai. Nah ini keliru. Harusnya teman-teman kalau belajar geografi itu misal tadi di sini, ini kan kita ada soal-soal toh. Ini kan sebenarnya soal-soalnya dari soal KSK ataupun OSP sebelumnya lah. Nah, di sini kan misalnya ada nomor 14 nih contohnya. Kawasan rawan bencana dapat dikenali dengan mudah melalui interpretasi citra penginderaan jauh maupun peta rupa bumi melalui seperti itu. Ada beberapa opsi. Opsi yang benar itu ada elevasi dan asosiasi dengan sungai. Nah, tapi kan masih ada opsi-opsi yang lain toh. Jadi teman-teman juga harus riset bagaimana faktor-faktor yang lain ini bisa mempengaruhi kawasan rawan banjir atau misalnya dia itu sebenarnya mendeskripsikan tentang lokasi yang rawan apa kayak gitu loh. Jadi harus diriset kembali terhadap satu soal karena ya dari situ kan kita bisa mendapatkan insight-insight baru. Dan bagaimana cara merisetnya, bagaimana cara menelitinya ya. Sekarang itu kita sudah ada internet loh teman-teman. Internet itu udah menjadi tools yang sangat-sangat harus teman-teman kuasai ya dalam belajar. Selain bisa bertanya dengan yang lebih ahli, misalnya kayak bertanya kepada tutor, bertanya kepada guru, tetapi memang internet ini menjadi salah satu senjata teman-teman untuk belajar. Karena ya sekarang ini informasi mengenai geografi itu sudah sangat terjamin sekali ya, sudah sangat banyak lah di internet. Ada beberapa situs yang bisa mungkin saya rekomendasikan ya, terutama untuk belajar konsep, misalnya kayak Wikipedia. Wikipedia ini mungkin Wikipedia itu sendiri sebenarnya teman-teman setelah belajar setelah men-search di internet kan ada Wikipedia nih. Nah, itu dilihat tapi jangan hanya berhenti di situ. Dilihat juga dari mana sitasi materi tersebut kayak gitu loh. Atau yang lebih bagusnya lagi, saya bisa merekomendasikan misalnya Encyclopedia Britannica. Nah, itu juga bagus tuh dalam memahami tentang karakteristik materi-materi geografi lah secara umum ya. Berita nah, Encyclopedia Britannica. Kalau ini dia lebih lebih saintifik ya, lebih lebih terjamin informasinya. Karena memang Britannica ini nggak semua orang bisa mengatur informasi di dalamnya. Contohnya kita pengen belajar tentang gempa bumi, berarti kita tinggal ketik aja earthquake. Nah, di sini ada beberapa materi misalnya kayak why is earthquake is dangerous kayak gitu loh. Dia bakal menjelaskan mengapa dia gempa bumi itu bahaya. Kemudian apa itu gelombang gempa bumi? Bagaimana magnitudenya diukur, bagaimana gempa itu terjadi. Jadi banyak banget yang bisa kita pahami dari web ini kayak gitu ya. Dan ini saya katakan lebih baik dibandingkan Wikipedia lah. Walaupun kadang-kadang ada beberapa ilmunya, beberapa materi itu ya hanya bisa kita pelajari setelah subscribe gitu ya, harus login sendiri lah. Jadi itu gampang sebenarnya. Itu bisa dipahami ya. Jadi gitu saya sebenarnya nggak terlalu menyarankan gimana ya. Mungkin karena gini, kalau belajar dengan cara menghafal itu ya mungkin teman-teman bagus dalam beberapa saat saja, tapi dalam long run, dalam jangka waktu yang panjang akan sulit untuk untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh seperti itu. Jadi memang saran saya ya banyak dibaca. Mungkin inilah yang lebih strategis ya. Materi yang telah teman-teman catat itu teman-teman baca sering-sering dibaca, kemudian setelah dibaca coba buat catatan baru mengenai materi tersebut kayak gitu loh. Ini kan ada silabusnya nih. Jadi setelah teman-teman baca catatan teman-teman, buka lembaran baru, kemudian lihat silabusnya. Di sini kan ada silabus pertama tentang definisi bencana.
Nah, coba teman-teman tuliskan dengan kata teman-teman sendiri tentang apa itu definisi bencana. Jadi dituliskan. Jadi kayak membuat catatan baru. Tapi catatan ini itu bersumber dari pikiran teman-teman, bersumber dari pemahaman teman-teman, dari ingatan teman-teman. Seperti itu. Sehingga nanti kalau ada beberapa materi dalam silabus yang teman-teman tidak tahu, ini kan mengindikasikan di materi tersebut teman-teman tidak paham atau belum terlalu paham. Nah, nanti bisa di checklist bahwasanya oh ini ternyata kurang paham kayak gitu loh. Nah, ini kan teman-teman bisa lakukan. Apalagi kalau kondisi sekarang kan kita masih panjang nih. OSK kan kira-kira ya kemungkinan bisa di Maret atau di April atau di Mei seperti itu. Jadi masih panjang waktu yang bisa teman-teman lakukan untuk belajar geografi kayak gitu loh. Kalau untuk bagaimana ya itu sih. Itu mungkin yang bisa saya sarankan ya. Oke, kita move on ke materi berikutnya. Untuk materi biosfer, biosfer sendiri kan ini merupakan karakteristik bio. Bio ini ya berarti makhluk hidup di dalam bumi. Untuk makhluk hidup di dalam bumi itu ya berarti kita bicara mengenai kumpulan-kumpulan ekosistem. Jadi kan biosfer sendiri ya. Biosfer ini kan adalah lapisan bio atau makhluk hidup. Makhluk di mana lapisan makhluk hidup itu merupakan kumpulan dari ekosistem. Jadi ekosistem mulai dari ekosistem akuatik ataupun ekosistem terestrial itu bergabung menyusun biosfer seperti itu. Sehingga unit utama dalam biosfer ini adalah ekosistem. Sehingga yang kita pelajari atau ilmu yang bicara mengenai biosfer ini biasanya adalah ilmu tentang geografi lingkungan. Nah, tetapi ekosistem itu tidak hanya berfungsi sebagai penjaga lapisan biosfer atau unit lapisan biosfer, tapi dia juga termasuk sebagai sumber daya. Jadi dalam ekosistem itu terdapat sumber daya alam. Jadi bisa saya katakan silabus geografi yang berkaitan dengan biosfer ini itu ada dua. Pertama sumber daya alam dan yang kedua adalah geografi lingkungan. Gitu. Itu yang teman-teman harus pelajari dalam biosfer. Nah, di sini mungkin kita akan coba kenalkan dalam beberapa materinya. Mungkin pertama kita lihat dulu tentang sumber daya alam. Ya, untuk sumber daya, sebenarnya salah satu materi yang cukup mudah kalau saya katakan ya. Soal-soal sulit mengenai sumber daya alam ini umumnya berkaitan dengan insight-insight baru, pemahaman-pemahaman baru mengenai jenis-jenis sumber daya baru atau isu-isu terbaru berkaitan dengan sumber daya. Tapi secara umum biasanya mereka cukup gampang lah materinya ini. Nah, untuk sumber daya ini biasanya yang kita pelajari itu adalah tentang definisi dari sumber daya, di mana sumber daya sendiri adalah nilai potensi yang dimiliki suatu unsur tertentu dalam kehidupan bagi manusia. Nah, di mana sumber daya ini dapat kita bagi menjadi dua, ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam itu ya berasal dari alam, di mana unit utamanya adalah ekosistem. Sementara kalau sumber daya manusia itu ya sumber daya yang ada pada manusia, yang biasanya yang unitnya itu adalah si manusia sendiri ya, atau si penduduk lah. Di mana kita belajar tentang sumber daya manusia itu di kependudukan. Berkaitan dengan sumber daya alam, ini pemahaman penting yang pertama. Sumber daya alam itu dapat dibagi berdasarkan sifat keberlangsungannya. Jadi apakah dia keberlangsungannya itu dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Bagi yang dapat diperbarui, contohnya adalah angin, sinar matahari ataupun tumbuhan dan hewan.
Sumber daya yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya yang memiliki sifat di mana sifatnya itu jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Yang kedua adalah proses penciptaan kembali sumber daya ini atau material tersebut itu berlangsung dalam durasi waktu yang singkat. Contohnya daur ulang air. Air ini kan ya periode waktunya cukup kecil lah, cukup singkat kalau kita melihat dalam perspektif umur geologi ya. Jadi ya singkat banget ini air itu. Kayak misalnya hujan di pagi hari itu bisa kembali berubah menjadi uap air di sore hari, seperti itu. Kalau angin ini ya selama masih ada atmosfer, maka tentu saja angin itu akan selalu ada. Sinar matahari, ini selalu ada, tak terbatas jumlahnya selama matahari itu masih menyinari bumi dari timur ya terbitnya. Kalau dia udah terbit dari barat mungkin beda situasi lah. Tapi secara matahari belum meledak, maka kita masih mendapatkan energi tersebut. Tumbuhan dan hewan, ini juga sama. Tumbuhan dan hewan itu kan proses daur ulangnya atau proses penciptaan kembali itu relatif cepat. Seperti itu. Sehingga dia termasuk yang didapat diperbarui. Nah, sementara yang tidak dapat diperbarui ini contohnya seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Di mana jumlahnya terbatas dan daur ulang materialnya itu juga lama sekali. Penciptaan batu bara itu butuh waktu jutaan tahun. Begitupun dengan minyak bumi butuh durasi waktu jutaan tahun. Lalu berikutnya sumber daya yang dibedakan berdasarkan asalnya. Jadi sumber daya alam ini asalnya ada yang berasal dari komponen-komponen hayati, ada yang berasal dari komponen-komponen non hayati. Kalau yang hayati ini berarti ya berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sementara non hayati ini berarti berasal dari unsur-unsur anorganik, unsur-unsur abiotik pada ekosistem. Seperti itu. Kemudian dalam pemanfaatan sumber daya alam, di sini juga harus teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena pemanfaatan sumber daya alam nanti akan berkaitan langsung dengan lingkungan. Kenapa? Karena kan tadi sudah saya katakan, lingkungan itu core utamanya adalah ekosistem. Sama halnya dengan sumber daya alam. Sehingga ketika pemanfaatan sumber daya alam ini melampaui batas atau tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, maka ekosistem rusak. Ekosistem yang rusak itu akan mengakibatkan lingkungan juga rusak. Ketika lingkungan rusak, maka muncullah permasalahan lingkungan seperti itu. Sehingga dalam pemanfaatan sumber daya alam, maka kita perlu memahami yang namanya daya dukung lingkungan atau daya dukung ekosistem dan daya tampung ekosistem. Materi ini nanti juga akan teman-teman bahas di geografi lingkungan nantinya. Yang namanya daya dukung itu ya berarti kita bicara mengenai daya dukung itu ya kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia. Sementara kalau daya tampung, kemampuan dari ekosistem untuk menampung sisa-sisa dari proses penggunaan sumber daya oleh manusia. Kayak gitu. Berikutnya, nah ini. Karena tadi kita katakan bahwa saya sumber daya alam, unitnya itu berasal dari ekosistem, maka ekosistem itu sebenarnya memiliki jasa bagi manusia. Di mana jasa ini dapat kita bagi menjadi 4. Pertama ada jasa penyediaan, ada jasa pengatur, jasa budaya, dan jasa pendukung. Seperti itu. Contohnya misalnya dalam ekosistem hutan. Apa jasa penyediaannya? Hutan sendiri itu bisa menyediakan pangan melalui buah-buah dari pohon-pohon yang ada di hutan. Dia juga bisa menyediakan kayu, sumber daya kayu, seperti itu. Jasa pengaturannya, hutan sendiri itu memiliki fungsi yang sangat vital bagi siklus air dalam pegunungan, dalam siklus orologinya seperti itu. Jadi sangat penting sekali dia untuk mengatur air di daratan daerah pegunungan. Kemudian jasa budayanya, masyarakat Indonesia itu sangat dekat sekali dengan hutan, terutama orang-orang yang memang tinggal dekat dengan hutan. Itu makanya ada hutan adat. Beberapa masyarakat seperti orang-orang Dayak, orang-orang Papua itu kan mengandalkan kehidupannya dari hutan, di mana kehidupan mereka yang berkaitan dengan hutan itu mempengaruhi budaya mereka pula. Kemudian jasa pendukung ya, ini jasa berkaitan dengan pendukung dari suatu ekosistem. Dalam contoh hutan tadi, maka
Ekosistem hutan itu dia akan mendukung keberlanjutan hutan tersebut dalam hal keanekaragaman hayatinya. Nah, kalau misalnya hutan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, maka dengan secara langsung hutan juga akan mendukung keberlangsungan hutan itu sendiri, gitu loh. Berikutnya, nah di sini materi yang juga cukup sering keluar dalam soal-soal geografi yaitu berkaitan dengan jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam ya, eh, jenis-jenis sumber daya alam ini bisa kita bagi dari asalnya. Pertama ada sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup gitu. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Di mana dalam sumber daya alam hayati ini dalam proses pengelolaannya biasanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pertanian. Dengan nanti turunan dari sumber daya alam ini kita akan belajar mengenai materi-materi geografi pertanian. Tapi itu nanti di lain waktu lah. Sumber daya alam hayati ini bersifat terbarukan. Kenapa? Karena kegiatan pertanian itu adalah kegiatan di mana memperbanyak sumber daya alam hayati ini dalam hal tumbuhan dan hewan ya, seperti itu. Walaupun dia bersifat terbarukan, tetapi memang ada beberapa spesies hewan ataupun tumbuhan yang keberlangsungannya, populasi ataupun jumlahnya di alam itu terbatas. Mengapa dikatakan terbatas? Karena dalam proses penciptaan sumber daya tersebut masih mengandalkan alam. Ya sebenarnya dia bisa kita katakan bersifat terbarukan, tetapi jumlahnya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan permintaan manusia. Contohnya misalnya adalah lobster. Lobster itu masih belum bisa ditangkarkan oleh manusia. Sehingga dalam proses penciptaannya kita tidak bisa mengatur populasi lobster seenak manusia sendiri dengan teknologi yang kita miliki sekarang. Masih sulit lah. Sehingga ya kita masih mengandalkan populasi yang sifatnya berasal dari alam. Sehingga kalau permintaan melebihi produksi atau keberadaan lobster di alam, ya pada akhirnya kan lobster bisa bisa punah ya, yang itu akan berakibat fatal bagi lingkungan gitu. Tapi untuk beberapa hewan yang memang sudah terdomestifikasi seperti kambing, sapi dan seterusnya, nah ini bisa kita kita atur lah berapa jumlahnya dan seterusnya tergantung dari seberapa banyak sumber daya alam yang tersedia ya, terutama lahan, seberapa banyak lahan yang tersedia. Yang memang lahan sendiri dia termasuk terbatas sebenarnya. Nah, berikutnya berkaitan dengan sumber daya hayati ini kita juga akan bicara mengenai energi ya. Isu energi dalam geografi sumber daya alam ini sangat-sangat sering sekali keluar. Jadi teman-teman perlu untuk belajar lebih jauh mengenai isu-isu energi seperti itu. Di sini energi yang berasal dari sumber daya alam hayati itu pertama ada bioenergi. Bioenergi ini merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup yang nanti bisa kita bagi dalam beberapa kategorisasi. Bioenergi yang pertama itu umumnya dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada bioenergi dalam bentuk cair yang kita sebut sebagai biofuel. Nah, biofuel ini ada 3 jenis. Pertama ada biodiesel. Biodiesel ini adalah bahan bakar nabati dengan campuran solar. Lalu ada bioetanol. Nah, ini bahan bakar nabati dengan campuran bensin atau gasolin. Dan bahan minyak nabati murni ya, ini berarti bioenergi biofuel dengan tanpa campuran bahan bakar fosil. Nah, ini mengapa bahan bakar nabati masih dicampur dengan fosil? Nah, ini terjadi karena memang pertama karakteristik dari bahan bakar nabati itu umumnya belum terlalu bisa diterima dengan baik pada mesin ya. Sehingga dia masih dicampur agar lebih efisien dan seterusnya. Termasuk juga dari segi penciptaan dalam segi pemprosesan. Untuk menciptakan bioenergi murni atau minyak nabati murni ini, itu butuh sumber daya yang cukup tinggi sehingga hitung-hitungan ekonominya kadang kurang jalan gitu loh. Sehingga dia masih dicampur dengan fosil agar lebih efisien dan menguntungkan lah seperti itu. Lalu ada lagi bahan nabati bioenergi dalam bentuk gas atau biogas. Nah, ini berasal dari sisa-sisa biomasa. Seperti feses sapi yang kita kumpulkan itu bisa mensekresikan metana.
Nah, metana ini yang nanti menjadi biogas. Lalu briket, kalau briket ini ya bioenergi dalam bentuk padat. Briket ini pada praktiknya sama dengan batu bara, walaupun dalam peruntukannya briket ini biasanya hanya dalam skala rumah tangga ya. Untuk skala industri itu kita tidak menggunakan briket, atau jarang sekali ada industri besar untuk daya yang berbahan bakar briket, karena jumlahnya memang cukup terbatas. Maksudnya sumber daya untuk membuat briket ini ya terbatas gitu, dan juga cukup mahal lah dibandingkan dengan batu bara sendiri. Berikutnya kita masuk ke sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam non hayati ini secara umum bisa kita bagi berasal dari komponen-komponen abiotik ya yang tidak hidup. Dan kita bisa bagi menjadi dua, non hayati yang terbarukan dan sumber daya non hayati yang tidak terbarukan. Kalau yang terbarukan itu maka ada sumber daya alam hayati air dan energi terbarukan. Sementara kalau sumber daya non hayati yang tidak terbarukan, maka di sini ada sumber daya alam lahan, lalu ada SDA mineral dan batuan atau minerba, serta minyak dan gas. Gitu. Kalau untuk air, dikatakan dia tidak terbarukan ya, dia dikatakan dia terbarukan karena jumlah air itu sangat banyak, serta proses daur ulangnya cukup cepat. Nanti teman-teman, kemarin kan kita sudah belajar mengenai hidrologi belum sih? Kayaknya udah. Jadi ya berkaitan hidrologi ya air ini. Kemudian sumber daya lahan. Nah, untuk sumber daya lahan sendiri bersifat tidak terbarukan. Mengapa? Gini, lahan itu memang banyak. Tapi kan kalau dalam kita tinjau ya, jumlah lahan di muka bumi itu cenderung tetap. Kalaupun ada nanti tambahan lahan-lahan baru, umumnya lahan-lahan baru tersebut dapat diperoleh melalui kejadian yang sifatnya katastrofik. Contohnya, suatu pulau baru di lautan itu bisa muncul ketika ada gunung api atau gempa bumi. Itu baru muncul lahan-lahan baru dari dasar laut ya, kayak gitu. Jadi harus ada sifat yang sifatnya katastrofik gitu. Sementara lahan-lahan yang sekarang ini, walaupun memang belum 100% semua lahan di dunia bisa kita manfaatkan, karena berbagai faktor ya. Pertama, dari karakteristiknya sendiri memang tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya lahan di Antartika ataupun lahan di gurun-gurun panas. Ini kan nggak bisa kita manfaatkan karena memang tidak suitable dengan kehidupan manusia. Sehingga lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan itu memang jumlahnya cukup sedikit dan terbatas kayak gitu loh. Sampai kita memiliki teknologi untuk bisa menterraform wilayah-wilayah yang itu tidak layak kayak gurun, nah itu baru akan ada pertambahan jumlah lahan yang bisa kita manfaatkan. Tapi secara umum lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan itu cenderung terbatas sebenarnya. Nah, ini ada beberapa materi lagi tentang lahan, nanti teman-teman akan bisa pelajari sendiri ya. Kalau minerba ini sendiri ya sumber daya alam yang berbentuk mineral dan batuan. Di sini di Indonesia kita bagi minerba ini menjadi 4 jenis. Pertama ada mineral radioaktif, mineral logam, mineral non logam, dan batuan. Kemudian nanti biasanya dalam beberapa kalau saya pribadi saya akan mendetailkan tentang batu bara ya. Mengapa? Karena batu bara ini merupakan salah satu sumber daya minerba yang sangat penting sekali dalam isu energi bagi manusia. Karena listrik yang diproduksi oleh manusia sebagian besar itu berasal dari batu bara. Dan penggunaan batu bara sendiri dalam energi manusia itu masih sangat tinggi. Dia berada pada urutan kedua. Tapi walaupun itu kan isu penggunaan batu bara juga banyak ya, baik isu secara lingkungan ataupun isu bagi manusianya. Jadi perlu teman-teman pahami lagi lebih jauh. Kemudian sumber daya energi fosil. Nah, energi fosil ini salah satunya tadi ada batu bara serta mineral dan gas. Nah, di sini berkaitan dengan mineral dan gas, lokasi keterdapatannya di dunia itu berada pada simpanan-simpanan minyak dan gas yang umumnya ada pada zona-zona struktur geologi antiklim. Nah, kemudian juga di tahun 2013 manusia memiliki inovasi untuk menciptakan yang namanya minyak serpi.
Mohon maaf, bukan menciptakan, tapi mengekstraksi minyak serpi. Minyak serpi ini merupakan minyak ataupun gas yang tersimpan pada litologi batuan shell, batuan serpi, yaitu semacam batuan lumpur yang pori-porinya sangat kecil, sehingga di mana dalam pori-pori kecil ini tersimpan minyak dan gas yang itu tidak bisa diekstraksi dengan metode konvensional, dengan metode yang umumnya lah. Harus ada metode baru. Nah, baru metode baru ini kan membutuhkan inovasi baru. Lalu inovasinya sendiri itu baru muncul itu di tahun 2013 di Amerika Serikat, di mana mereka itu memiliki teknologi untuk bisa mengekstraksi dan mengeksploitasi minyak-minyak yang tersimpan pada litologi batuan serpi ini, yang kita kenal dengan istilah shale oil, kayak gitu. Dengan metode-metode fraktur namanya. Nah, ini ya. Kemudian dalam manajemen sumber daya alam galian dan migas, sumber daya alam galian itu ya yang batu minerba tadi ya, biasanya ada proses industrialisasinya. Nah, di sini terdapat dua tahapan dalam industri SDA, migas, dan minerba. Yang pertama ada bagian hulu dan yang kedua hilir. Dalam kegiatan hulu, maka dua kegiatan utama, ada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sementara pada hilir ada kegiatan transportasi, produksi, dan distribusi. Lalu yang berikutnya adalah energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini contoh soalnya sangat banyak sekali ya. Keluar di soal-soal OSN geografi, OSK, OSP, OSN seperti itu. Nah, di sini ada sekitar 5 lah yang teman-teman perlu pahami. Pertama ada bioenergi, tadi kan sudah kita bahas di sebagian ya. Lalu ada sumber daya air atau hidropower, kemudian ada PLTB, angin atau wind power, ada panas matahari atau solar power, ada panas bumi yaitu geothermal power. Nah, ini yang utamanya lah yang perlu teman-teman pahami lagi tentang bagaimana proses penciptaan energi listriknya, di mana keterdapatannya, dan isu-isu seputar energi tersebut, seperti itu. Sementara kalau marine energy, gelombang, arus, pasang surut ini dia belum komersil ya, sehingga belum terlalu banyak proporsinya bagi manusia. Ini pun yang untuk yang lain, kayak angin dan solar itu dia tidak terlalu banyak. Kalau saya tidak salah ya, konsumsi ataupun produksi listrik dari energi angin dan solar ini baru sekitar 2,2% untuk yang angin dan 1,1% untuk yang solar atau matahari. Kira-kira inilah kalau mau kita lihat proporsinya. Ini dari data tahun 2001 atau 2020 ya. Oh, ini 2019. Kalau tidak salah di web yang sama dari Our World in Data, datanya sudah diperbaiki. Nanti teman-teman coba bisa lihat data terbaru. Jadi memang 84% atau sekitar 80% lebih energi kita, sumber utamanya masih dari fosil energi fosil. Dari minyak, batu bara, dan gas. Hanya kisaran 15% yang bersumber dari low carbon resource. Low carbon source kayak gitu. Di mana low carbon source itu sumber dibagi lagi menjadi dua, ada yang nuklir energi dan renewable energy. Nah, renewable energy ini nanti ada dibagi lagi menjadi hydropower yang paling banyak, yang kedua ada wind, lalu yang ketiga ada solar dan biofuel berikutnya dan other renewable ya yang lainnya kayak gitu. Nanti bisa dilihat lagi dalam web Our World in Data ini. Ya, kira-kira itu untuk materi-materi berkaitan dengan sumber daya alam. Kita lanjut berikutnya untuk melihat sekilas tentang materi pada geografi lingkungan. Ya, untuk geografi lingkungan dalam silabusnya sendiri, oh mana ini? Oh ini. Ya,
Yang perlu teman-teman pahami mengenai geografi lingkungan itu yang pertama tentang definisi lingkungan, konsep dan definisi ekosistem, kemudian ekosistem utama di dunia, lalu sistem dan siklus bumi. Lalu nanti kita bicara juga mengenai bagaimana lingkungan air dan udara ya, tentang sumber dayanya, lalu pencemaran air udara, kemudian tentang keanekaragaman hayati, termasuk juga zona klasifikasi ekologi dunia, lalu tentang manajemen lingkungan global dan permasalahannya untuk semua isu-isu lingkungan sebenarnya ya. Nah, sebenarnya di sini juga beberapa materi itu dia lebih detail berkaitan dengan ekologinya. Jadi kita akan belajar sedikit ekologi pada geografi lingkungan ini, kayak gitu loh. Nah, di sini mungkin kita mulai dari pemahaman tentang lingkungan ya. Jadi lingkungan sendiri adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi kehidupan di dalam bumi, di mana lingkungan itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada komponen non-hayati, lalu ada komponen hayati, dan komponen terakhir kita manusia. Ini bisa kita bagi menjadi komponen abiotik, biotik, dan kultural. Singkatnya ABC lah ya untuk komponen dari lingkungan. Nah, di sini kan ada komponen biotik dan abiotik, di mana dua komponen ini itu merupakan bagian dari ekosistem. Ya, jadi bisa kita katakan bahwasanya lingkungan sejatinya adalah ekosistem yang mendapatkan pengaruh kegiatan manusia, kayak gitu. Ekosistem sendiri itu faktor manusianya itu bisa kita katakan dinihilkan atau bukan dinihilkan, tidak menjadi fokus utama. Karena manusia dianggap bagian dari komponen biotik. Tetapi kan kita tahu bahwasanya manusia sekarang ini menjadikan ekosistem sebagai resource, sehingga pengaruh manusia terhadap ekosistem tidak lagi kecil, melainkan sudah menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan ekosistem tersebut. Sehingga dalam lingkungan dia muncul sebagai kegiatan tersendiri, sebagai faktor tersendiri seperti itu. Berikutnya ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu kalau definisi biekologinya ya ini ya, tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di mana ekosistem tersebut ada hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian komponen dari ekosistem sendiri ada komponen abiotik dan biotik. Di sini kita belajar mengenai komponen ekosistem didasarkan atas kemampuan memperoleh energinya, maka nanti ekosistem ini dapat kita bagi menjadi komponen autotrofik dan komponen heterotrofik. Untuk yang komponen autotrofik ini berarti komponen yang mampu memperoleh energi. Bukan menciptakan ya, tapi memperoleh energi langsung dari matahari. Dengan cara apa? Dengan cara mereka memiliki yang namanya klorofil. Nah, di dalam klorofil ini energi dari matahari itu akan disimpan dalam biomasa. Sehingga tumbuhan ini mampu menciptakan biomasa, di mana biomasa itu menyimpan energi dari matahari. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada komponen heterotropik. Nah, komponen heterotropik ini memperoleh energi melalui kegiatan makan dan dimakan ya. Artinya dia harus makan yang komponen atau dia memakan makhluk hidup lain untuk bisa memperoleh energi. Kemudian, komponen ekosistem dilihat dari perannya. Nah, dilihat dari perannya, maka nanti ada yang namanya bahan tak hidup atau komponen abiotik, kemudian ada komponen produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Nah, ini kalau contoh-contoh komponen detritivor ada cacing, ada jamur, ada serangga. Sementara bakteri merupakan contoh dari dekomposer. Nah, ini gambar kambing ini adalah contoh dari konsumen, sementara tumbuhan tomat ini adalah contoh dari produsen. Sementara matahari ini ada salah satu
contoh dari atau sumber energi yang termasuk sebagai komponen abiotik seperti itu. Nah, dalam ekologi perlu teman-teman pahami yang namanya ini, aliran energi. Jadi dalam ekosistem tersebut sebenarnya kan ya namanya juga sistem. Sistem ini kan berarti ya kumpulan-kumpulan komponen di mana terdapat suatu proses di dalamnya dan terdapat aliran-aliran tertentu. Maksudnya kayak yang menggerakkan sistem ini kan pasti ada energinya lah. Nah, di sini sumber energi utama itu berasal dari matahari, di mana dia melepaskan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, mulai dari sinar gamma sampai gelombang radio. Nah, ini energi yang masuk ke bumi yang diterima oleh tumbuhan itu biasanya ada pada spektrum cahaya tampak. Eh, saya lupa ada dua jendela spektrum yang itu biasanya diserap oleh matahari ya. Ada pada spektrum ultraviolet, pada spektrum warna biru dan spektrum berwarna merah. Itulah mengakibatkan kenapa tumbuhan itu daunnya berwarna hijau, karena warna hijau itu dipantulkan, tidak diserap baik oleh tumbuhan. Termasuk juga inframerah, itu dia tidak diserap oleh tumbuhan gitu. Nah, inilah energi itu diserap oleh tumbuhan, kemudian digunakan sebagai energi untuk menciptakan biomasa. Di mana biomasa ini bahan-bahannya berasal dari kolam nutrien inorganik di dalam tanah. Kemudian digabungkan dengan energi matahari, maka terciptalah yang namanya biomasa. Nah, di sini garis panah berwarna abu-abu menyatakan garis panah tentang siklus biomasa. Sementara yang berwarna hitam adalah aliran energinya. Dalam aliran energi yang ada pada produser, maka nanti ada sebagian energi yang hilang dalam bentuk panas. Kemudian nanti ada lagi energi yang akan diteruskan ke komponen konsumen. Nah, komponen konsumen ini dia hanya menyerap sebagian energi yang diciptakan oleh produsen, kemudian dimakan oleh konsumen, maka akan ada peralihan energi serta peralihan biomasa. Lalu konsumen ini akan melepaskan panas juga dalam proses aktivitasnya ya. Dan ketika konsumen dan produsen mati, maka mereka akan berubah menjadi bangkai yang akan didekomposisi oleh bakteri. Nah, pada dekomposisi ini nanti pada akhirnya panas itu akan keluar sehingga energi itu tidak lagi tersimpan di dalam biomasa. Dan biomasa ini akan dirombak berubah lagi menjadi unsur-unsur inorganik di dalam kolam nutrien seperti itu. Nah, ini. Jadi dalam grafik ini ada informasi mengenai aliran energi dan siklus biomasa. Kemudian selain proses aliran energi, yang juga penting pada ekosistem itu ada namanya proses jaring-jaring makanan ataupun rantai makanan ya. Sebenarnya sama aja, jaring-jaring makanan dan rantai makanan ini mendeskripsikan tentang bagaimana kompleksitas dari hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem gitu loh. Kalau jaring-jaring makanan dia lebih kompleks, sementara rantai makanan kan dia cuma linear aja gitu kan. Teman-teman pasti sudah belajar lah kalau untuk ini. Kemudian yang berikutnya ada lagi proses fotosintesis. Nah, ini proses utama juga dalam ekosistem. Kenapa? Karena tanpa fotosintesis tidak ada yang namanya makhluk hidup. Soalnya ya makhluk itu kan butuh makanan, di mana makanan ini kan sebenarnya adalah simpanan energi yang dihasilkan dari pembuatan biomasa. Nah, untuk fotosintesis sendiri dia membutuhkan yang namanya karbon dioksida dengan air. Jadi dua senyawa ini sangat penting bagi penyusunan biomasa. Setelah dua senyawa ini dirombak dengan menggunakan energi dari matahari dalam proses fotosintesis, maka dia diubah menjadi glukosa dan oksigen. Kemudian nanti setelah biomasa ini diciptakan, nanti kan dia akan menyimpan energi. Lalu proses perombakan energi ini terjadi dalam proses yang kita sebut sebagai proses respirasi. Nah, proses respirasi ini kayak kebalikannya fotosintesis, di mana glukosa atau biomasa akan dibakar oleh oksigen atau akan mengalami oksidasi pada tingkatan molekuler.
sehingga dia bisa menghasilkan energi atau dia bisa melepaskan energi. Kalau dalam biologi seluler itu namanya ATP, itu akan diserap oleh makhluk hidup dan akan menghasilkan karbon dioksida serta air dalam proses perombakan glukosa tersebut, seperti itu. Lalu proses berikutnya adalah proses dekomposisi. Nah, ini proses perombakan biomasa yang telah mati ya, diubah lagi menjadi bahan-bahan inorganik dan masuk ke dalam kolam-kolam nutrien. Berikutnya, nah di sini kita mulai belajar ekologi. Tadi kan kita bicara dalam ekosistemnya ya. Sekarang kita belajar dalam ekologinya. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengenal istilah habitat dengan relung. Dua istilah ini berbeda. Habitat itu tempat hidup, tempat tumbuh dan tempat berkembang. Sementara relung itu adalah tempat hidup ekologis dari suatu spesies. Jadi kayak di dalam suatu ekosistem, di mana hewan ini atau spesies ini bisa hidup. Kalau dikatakan hidup ini tidak hanya hidup secara dia bisa tinggal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik lingkungannya. Ya, misalnya tanahnya bagus dan seterusnya. Tapi juga bicara mengenai bagaimana peran dari hewan tersebut atau spesies tersebut dalam ekosistem, seperti itu. Misalnya kayak ikan. Ikan ini kan ada yang berperan sebagai ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar, dan seterusnya. Nanti ikan kecil dia memakan spesies apa dan seterusnya, dia punya peran-peran tersendiri. Nah, itu peran-peran tadi ini kan dipengaruhi oleh kondisi karakteristik lingkungan serta bagaimana posisi dia pada jaring-jaring makanan. Nah, itu adalah konsep relung itu sendiri. Jadi beda dengan habitat ya. Kalau habitat ya tempat tinggal, kayak hutan, sawah, air, danau, sungai, dan seterusnya. Tapi kalau relung itu adalah tempat hidupnya, gitu loh. Di mana relung-relung ini kayak posisi-posisi strategis yang ada pada hutan yang memang pada ekosistem yang spesiesnya itu bisa saling berganti lah. Kayak misalnya dulu ekosistem di bumi dihuni oleh dinosaurus sebagai hewan-hewan yang ada. Kan sekarang digantikan dengan spesies-spesies yang lainnya seperti mamalia dan seterusnya. Kayak gitu loh. Nah, kemudian dalam konsep relung Fuchsinian yang biasanya ada dibahas dalam soal-soal geografi, ada dua jenis relung fundamental dan relung aktual. Relung fundamental ini kayak relung dasarnya. Posisi ideal dari suatu spesies untuk hidup di dalam suatu ekosistem. Sementara kalau relung aktual itu adalah relung asli, bukan relung asli, relung yang muncul setelah spesies tersebut bersaing dengan spesies lainnya untuk mendapatkan posisi yang paling baik, kayak gitu. Nanti akan teman-teman bisa belajar lagi, terutama di materi-materi ekologi ya berkaitan dengan relung ini. Lalu kita juga belajar mengenai suksesi dan berikutnya tentang siklus biogeokimia. Di sini ada siklus air, kemudian siklus karbon dan oksigen, lalu siklus nitrogen, siklus fosfat, dan siklus sulfur. Lalu dalam biogeografinya, di sini kita juga belajar mengenai sebaran bioekoregion ya. Tapi yang saya sarankan jangan menggunakan grafik ini, tapi gunakan grafik yang tersedia pada Britannica. Sebentar, saya tunjukkan grafiknya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat sistem fauna region ya, sistem ekoregion di dunia lah. Nah, ini mungkin yang paling paling baru atau yang paling lengkap sih kalau saya katakan. Karena di sini dia dibagi menjadi beberapa, ada Nearktik, Palearktik, Mediterranean, Ethiopian, Oriental, Australian, Argentin, dan Neotropikal. Masing-masing punya karakteristik lingkungan yang menyusun
sistem region faunal ini. Kemudian masing-masing warna ini sebenarnya bicara mengenai sistem floralnya. Yang hijau ini adalah untuk holoarctic, sementara yang pink ini untuk yang afrotetian, sementara yang ini, yang coklat ini untuk Latin Amerika, dan yang kuning ini untuk yang island. Kayak gitu. Nah, ini bisa dipelajari lagi ya. Nah, untuk Indonesia teman-teman bisa perhatikan, Indonesia itu ada batas antara oriental dengan Australian, termasuk juga batas antara floral Afrotetian dengan island. Jadi menjadi sangat khas sekali untuk wilayah Indonesia. Saking khasnya ada beberapa peneliti biogeografi yang mencoba untuk membatasi ekoregion di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa garis, mulai dari garis Wallace, garis Weber, Lydekker, dan juga Huxley, seperti itu. Nanti bisa teman-teman pelajari lagi. Lalu tentang permasalahan lingkungan itu sejatinya muncul akibat dua hal ya. Pertama adalah daya dukung yang terlampaui. Daya dukung yang terlampaui mengakibatkan ekosistem rusak. Lalu yang kedua adalah daya tampung yang terlampaui. Daya tampung yang terlampaui ini mengakibatkan ekosistem tercemar. Jadi masalah lingkungan itu cuma ada dua biasanya, kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan akibat daya dukung yang terlampaui akibat eksploitasi yang berlebihan, yang berakibat pada rusaknya ekosistem atau bahkan hilangnya komponen ekosistem. Ketika komponen ekosistem itu hilang, maka hubungan timbal balik ini menjadi hancur. Pada akhirnya ekosistem itu tidak bisa berjalan dengan normal dan berakibat rusak. Sementara kalau daya tampung ini terjadi ketika adanya masuk zat-zat baru, energi-energi baru yang tidak bisa diserap oleh ekosistem, sehingga dia bisa mengakibatkan imbalance dalam energi dan biomasa yang mengakibatkan pencemaran, yang dampaknya bisa membunuh komponen-komponen ekosistem seperti itu. Di sini ada pencemaran dalam air, kemudian pencemaran dalam lahan, lalu pencemaran pada atmosfer, dan bagaimana interaksi manusia dan hewan, karena kan kita tahu bahwasanya dalam eksploitasi sumber daya alam, tentu ekosistem itu akan dijamah oleh manusia, sehingga ada konflik antara fauna dengan manusia di dalam ekosistem tersebut, sehingga ada permasalahan dalam konflik satwa liar ini. Kemudian juga bagaimana kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan lingkungan, itu ada beberapa konferensi ya, berkaitan dengan perubahan iklim, berkaitan juga dengan beberapa gas emisi, serta keberlangsungan biohayati. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi geografi lingkungan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas, tapi waktu kita kurang ya. Ini mohon maaf juga tadi agak telat karena ada beberapa problem pada tab saya, jadi saya nggak bisa menyalakan tabnya tadi selama hampir setengah jam, dan lupa menginformasikan juga ke moderatornya gitu. Baiklah, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.